nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Yaswa Asbadi MM selaku Kepala SMA Negeri 1 Kayen. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kayen. Yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Kayen. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Kayen Kabupaten Pati. Semoga dengan acara ini kita diberi pemahaman dalam mengikuti diklat dan diberi kesehatan jasmani dan rohani. Salawat ma'asalam mari kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi penuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan baca sholawat kita dan keluarga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya besok di dalam amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, dan yang kelima penutup. Mari kita buka pada perkara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh beliau Bapak adalah Bu Boten. Padanya kami persilahkan. Hadirin dan hadirat dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah
Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Beliau Bapak Ismanto SPG. Bapak-Bapak, Bapak Presiden. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan kita semua. Ya, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pati dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kayen. Mengutasi Pak, nggak usah apa-apa lagi Pak. Aman Ya. Mengutasi Pak. Iya, pertama-tama mari kita bersyukur dan kita Tuhan Yang Maha Esa kalau pada pagi hari ini kita bisa berada di tempat ini untuk mengikuti satu kegiatan acara yang sangat positif, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Kayen Pati yang diselenggarakan oleh Bapak Didit selaku calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Kayen Pati. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa SMA Negeri 1 Kayen memiliki beberapa calon guru penggerak, yang satu diantaranya adalah Bapak Didit Yoga Sudibyo. Ya. Ini menandakan bahwa SMA Negeri 1 Kayen sudah mulai bergerak dalam bahasa Jawanya progres begitu untuk maju setapak demi setapak, dan Bapak Ibu gurunya juga banyak yang tergerak, terpanggil untuk menjadi guru penggerak sesuai dengan harapan dan himbauan dari Mendikbud Ristek Bapak Nadiem Makarim. Ya, pada kesempatan ini mari kita ikuti bersama untuk acaranya sampai tuntas nanti, dan ya tidak lama lah. Ya, kita ikuti dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Pak Didit dalam acara di pagi hari ini. Oh iya, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, menyampaikan pesan dari Bapak Sekolah bahwa pada kesempatan pagi ini beliau tidak dapat hadir di tengah kita karena ada acara ke Tanggil Semarang. Jadi beliau titip pesan kepada saya untuk menyampaikan ke Pak Didit, mohon maaf Pak Didit, Bapak Sekolah tidak bisa menemani, tapi ada beberapa Bapak Wakil Kepala yang ditunjuk untuk menemani Pak Didit dalam acara ini sampai tuntas nanti. Ya, tidak panjang lebar yang kita sampaikan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mari melihat hal ini secara seksama. Diseminasi pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Kayen. Dari saya cukup sampai di sini. Kita bersama-sama akan berada dalam acara. Ya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya yang disampaikan Bapak Presiden yang diwakili beliau oleh Bapak Ismanto. Acara selanjutnya adalah acara inti tentang diseminasi pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Kayen yang akan disampaikan beliau oleh narasumber kita, yaitu Bapak Didit Yoga Sudibyo. Bapak
Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu dan Bapak GTK SMA Negeri 1 Kayen, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Pak Dr. Andes Ismanto, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru GTK SMA Negeri 1 Kayen. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran dan waktunya telah meluangkan waktu bersama untuk mengikuti diseminasi pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Kayen Pati, seperti itu. Baik, dari 21 kelihatannya ya saya tidak ngamen offline. Biasanya ngamen offline, tapi baru kali ini lagi saya ngamen offline ibarat kata. Biasanya online terus di sekolah penggerak, di kampus Merdeka, online terus. Dan biasanya juga di titik kami yang hobi ngamen seperti saya itu agak anti Bu kalau ngamen di sekolah sendiri. Tidak tahu itu. Saya mohon maaf nanti kalau banyak groginya Pak Is, kan di sekolah sendiri malah tidak bisa kadang-kala. Maka kami banyak yang tidak bisa bermain di sekolah sendiri biasanya. Nggak tahu itu kita hukum apa, hukum alam barangkali ya. Baik Ibu dan Bapak, langsung saja mohon izin saya akan menyampaikan beberapa materi tentang diseminasi ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada nanti kesalahannya seperti itu. Kalau nanti diskusi juga boleh. Oke. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan. Untuk slide yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah, bahwasannya menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini teman-teman yang mendasari kurikulum Merdeka. Yang mendasari kurikulum Merdeka, bahwasanya kita ya sebagai pendidik harus yang pertama teman-teman, kita selaku pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya sehingga tumbuh dengan kodratnya yang lebih baik, seperti itu. Ini didasari teman-teman, ini didasari bahwasanya anak bukan tabula rasa. Anak bukan tabula rasa. Artinya tabula rasa bahwasanya anak bukan yang kosong, mereka sudah punya bawaannya. Ya, sudah punya bawaannya. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu adalah menebalkan bawaannya, menebalkan sketsanya, seperti itu. Menebalkan sketsanya. Betul ya Pak Aziz ya? Anak sudah lahir dengan bawaan, kodrat alamnya. Anak sudah lahir dengan kodrat alamnya. Sehingga kita tinggal menebalkan sketsanya, menebalkan kemampuannya, menebalkan hobinya. Seperti itu. Itu yang pertama. Termasuk dengan kodrat lingkungan. Jadi termasuk juga kodrat lingkungan, karena lingkungan juga turut membentuk. Nah, tugas kita mempertajam kodrat itu dengan jalan menuntun. Menuntun artinya apa teman-teman? Menurut Ki Hajar Dewantoro, menuntun itu artinya diberi kebebasan, merdeka. Namun, nah ini yang seringkali miskonsepsi dari kurikulum Merdeka. Diberi kebebasan, namun pendidik tetap sebagai among atau pamong, yaitu memberi tuntunan supaya murid-murid kita tidak bablasan, tidak kehilangan arah. Maka Ibu dan Bapak, untuk yang pertama sekilas tentang Ki Hajar Dewantoro, filosofi Ki Hajar ini yang dijadikan landasan di kurikulum Merdeka. Ada yang ingin diskusikan teman-teman? Prinsipnya anak tabula rasa, dan kita menebalkan itu untuk mengembangkan kodrat alam dan kodrat lingkungannya. Seperti itu. Kita melayani anak. Ya nanti ada filosofi ada yang lain. Kita adalah tugasnya melayani anak supaya anak berkembang dengan baik atas kodrat alam dan kodrat lingkungannya. Lanjut teman-teman. Ya. Baik.
Profesor IHD. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama beberapa hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan atau kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Barangkali sering membaca di PMM tapi belum juga ya Bu. Restitusi itu apa ya? Nanti kita lihat bersama-sama. Karena ketika PMM kan cuma sekedar klik tarik, video juga sama ya Bu. Klik tarik seperti itu. Baik, kita belajar bersama nanti di sini. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Karena di kurikulum Merdeka mohon izin Pak Sabto nanti kalau jadi wali kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Nanti yang belum kita buat bersama-sama nanti. Bapak Ibu guru di waktu masing-masing juga bisa membuat keyakinan kelas. Nanti apa bedanya dengan hukuman? Nanti apa bedanya dengan konsekuensi? Sehingga kita harus melaksanakan restitusi. Nanti setelah ini kita belajar bersama. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini Pak Eko saya yakin sudah bisa memahami segitiga restitusi karena dia punya BK. Gitu ya Pak Eko ya. Ada Pak Eko di BK segitiga restitusi? Ada Pak. Ya kan saya lihat guru kan isinya malah ilmu kebekaan gitu saya lihat. Pak Eko jadi semangat mengikuti Pak Eko teman-teman yang lain juga ya. Baik, saya masuk yang pertama. Perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Yang selama ini kita gunakan adalah stimulus respon. Yang kita gunakan sekarang adalah stimulus respon. Baik, misalnya teman sebelahnya misalnya Bapak Ibu misalnya Bu Betty misalnya memegang tangan misalnya. Dia lakukan memegang tangan. Ya, memegang. Nah, boleh coba menyuruh untuk membuka tangan. Oke, ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Kita lihat refleksinya dari kegiatan tadi. Apakah saya membuka kepalan tangan? Apa alasan Bu Betty tadi membuka kepalan tangan? Karena disuruh sulis. Nah, karena disuruh stimulus ya. Oke, teman-teman kita sama seperti itu ya Bu ya. Baik. Yang kedua, ada yang kira-kira tadi mau menutup tangan tetap kuat-kuat? Ya, Pak. Ada. Alasannya apa Bu kira-kira kalau menutup tangan? Menolak stimulusnya berarti. Menolak stimulus ya. Tidak mau. Baik, terima kasih. Nah, ada juga yang teman-teman kita yang menolak stimulus. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kontrol kendali atas kepala tangan kita? Diri sendiri, Bapak Ibu. Ini maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya adalah ini Bapak Ibu, bahwasannya pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Hal ini mengimplikasikan bahwa individu tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan cenderung merespon situasi dengan cara yang terprogram. Disuruh buka, berita juga sama. Nah, seperti itu. Nah, karena itu paradigma stimulus ini memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu saja. Ya kan Ibu? Sehingga tidak efektif. Seperti itu. Jadi misalnya ada murid kita buka baju, masukkan bajunya. Stimulus respon hanya sesaat. Begini bukan kok. Baik, saya lanjutkan sehingga paradigmanya berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol. Padahal murid kita yang kita kontrol suruh memasukkan baju mau enggak? Kadang enggak, kadang mau. Seperti itu. Karena yang perlu kita rubah bukan itunya. Yang kita rubah adalah unsur intrinsik dari dirinya sendiri. Bukan karena stimulus responnya. Nah, pada teori kontrol ini sangat bertolak belakang dengan teori stimulus respon tadi. Bahwasannya setiap manusia itu punya tujuan sendiri-sendiri dan dia mampu mengontrol dirinya. Ini yang harus kita gali ke anak-anak kita teman-teman ya. Mohon izin. Nah,
teori stimulus respon ini biasanya memberikan akibat positif apabila dikasih reward, sehingga dia akan berpositif, dan sebaliknya dia akan berlaku negatif karena ada hukumannya. Tapi ini juga jangka lamanya nggak bakal lama seperti itu. Sehingga saya ambil teori kontrolnya Pak William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol, bahwasanya guru itu mampu mengontrol murid, tidak bisa. Bahwasanya semua penguatan positif efektif dan bermanfaat belum tentu kalau bukan muncul dari dalam dirinya. Kritik membuat orang merasa bersalah sehingga dapat penguatan karakter. Betul nggak Ibu? Kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu kalau stimulusnya dikritik rendah. Oke, lanjut. Orang dewasa hak untuk memiliki hak memaksa. Guru memiliki hak memaksa untuk muridnya. Ya, makanya ini ilusi. Maka kita luruskan konsepsinya. Sebelumnya tidak, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Manusia mampu mengendalikan dirinya. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dalam dirinya. Artinya, semua perilaku manusia bukan untuk menanggapi stimulus sebetulnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini yang dilakukan. Nah, seringkali teman-teman ketika kita mendidik anak, kita menggunakan posisi kita sebagai yang mana? Ya, ketiktaan yang mana nih kira-kira rata-rata? Seringkali kita menjadi seorang penghukum, seorang pembuat rasa bersalah sebagai teman. Ada ya guru kita yang enjoy banget sama Bu Ratna karena merasa kayak anjane. Tapi juga itu sesaat. Maksudnya sesaat apa? Sama Bu Betty belum tentu. Iya kan? Iya. Kemudian ada yang jadi pemantau juga dan jadi seorang manajer seperti itu. Marilah kita lihat video ini teman-teman. Kita seringkali di posisi mana sih sebetulnya, dan yang benar yang mana posisi kita di depan anak-anak kita. Posisi penghukum ya, dan Bapak. Saya
Posisi meskipun biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menghibur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat guru merasa menjadi orang yang gagal, memandang guru dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif yang gurunya. Wah, sudah terserah apa ini, Nak? Ruangan lagi ya, sayang? Iya Bu, habis kalau saya ngomong ke saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu ini pakai anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang ngomong tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap banyak kerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak Sebagai teman ya dulu bikin seneng ibu. sering gitu Pak Arif ya. Bisa Bu. Efeknya apa nanti sebagai teman kita? Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar gembor untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berbentuk eksternal, maka ada faktor
selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang tepat dan seluruh formal. Baik Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya telah beras. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu lihatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyita alam saya Bu. Baik, kalau Naren boleh keluar di tengah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Adia. Kira-kira akan mulai saya alami kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih telah bersama kami. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan pihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang aman, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik teman-teman, sudah melihat video 5 posisi kontrol, tepuk tangan dulu. Oke. Refleksi kita sering melakukan posisi yang mana ya Pak Arif? Ya, kalau saya pribadi di nomor yang pemantau, Pak. Pemantau ya. Pak Ajis, sebagai makasih biasanya dulu. kalau
Retno jelas, kelihatan sudah menggunakan posisi manajer ya Retno ya kelihatannya, atau posisi teman Retno. Baik, kenapa saya menunjukkan 5 posisi kontrol ini supaya teman-teman ini teman-teman apa namanya bisa memunculkan unsur intrinsiknya dari dalam diri siswa gitu, dari dalam diri murid. Karena dari 5 posisi kontrol tadi yang diterapkan sebaiknya adalah posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer seperti apa? Nanti kita buka lagi ya. Kita rilis tadi sebentar. Posisi yang pertama mendukung. Ini biasanya menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Anak-anak kita ternyata kalau Pak Eko masih paham lebih sakit hati deh kalimat verbal daripada fisik, betul Pak Eko ya? Dan hilang-hilang katanya. Kemudian biasanya menggunakan ada suara tinggi, bahasa tubuh melotot, bisa dipraktekkan lagi karena mantap sebagai kesesuaian ya. Dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Sakit hati nggak murid kita? Sakit. Disiplinnya bukan dari dalam. Sebentar ketika ketemu Pak Ais, dendam juga muncul. Ini hasilnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Patuhi aturan saya, awas. Saya somnek ini, dan seterusnya. Itu posisi pemukul. Seperti itu. Di kelas juga kita sama seringkali ya, teman-teman ya. Orang terlambat masuk kelas 10 menit, misalnya tulis novel sehari misalnya. Ada nggak yang di begitu ya teman-teman? Baik. Posisi kedua adalah posisi pembuat bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah yang akan menggunakan keiningan sehingga orang yang diajak bicara itu merasa bersalah dan rendah diri. Guru seringkali menggunakan ada suara yang memelas seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Gimana coba kalau orang tuamu tahu? Kita sering begitu Ibu ya. Orang sakit bapak Kita sering menggunakan kalimat ini. Berarti kita juga sering menggunakan perasaan bersalah Ibu ya. Hasilnya bagaimana kalau kita menggunakan membuat rasa bersalah? Hasilnya murid akan merasa bersalah karena mereka mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Bahaya tidak Bu? Bahaya tidak ini? Bahaya Pak, betul Pak. Nah, pesimistis. Ya, mendonkan murid, menggerakkan murid itu. Lanjut teman-teman. Posisi teman. Ini banyak juga di guru-guru muda nih biasanya melakukan posisi teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahkan seringkali dengan bahasa tubuh yang merapat, whistling dan seterusnya. Tenang wae. Sering juga Pak Ais ya. Karena kita seringkali mobile dengan beberapa posisi seringkali itu dengan senyum dan jenaka dan seterusnya. Ayo bantu demi itu ya. Kalimatnya seperti itu contohnya. Ya sudah kali tidak apa-apa Gus, santai doang, boleh cilik. Gitu kan? Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya, tapi hanya guru itu tahu. Guru lain tidak diingatkan. Maka ada guru yang favoritnya cuma Pak Ajis, Pak Sabto, karena beliau memposisikan diri sebagai posisi teman. Disiplinnya hanya terhadap dirinya saja. Terhadap Pak Afif, ala Pak Afif ngomongin cuek kok. Gak bisa nyanyi pakai. Oke, silakan. Monggo Bapak. Silakan. Lanjut deh. Begitu ya teman-teman ya. Ini posisi teman. Saya juga sering melakukan kok sama berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, kalau berikutnya adalah posisi pemantau. Ini teman-teman yang suka pakai data-data. Telat 10 menit, push up 10. Ya kan? Orang garap tugas sekali, double 3 kali. Tugas 2 kali tidak garap, double 6 kali. Begitu ya teman-teman ya. Ada tidak di antara kita? Masih ada, betul. Ini namanya posisi pemantau. Hasilnya apa teman-teman?
murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan. Ini seperti ini. Jadi murid paham konsekuensinya. Tapi ketika mereka paham konsekuensinya, kan dulu kita belajar hukuman diganti konsekuensi gitu ya Pak Eko ya. Nah, konsekuensi ini pun murid terbebani dalam waktu pendek gitu loh, masih terbebani karena belum muncul dari dalam dirinya. Jadi kita nggak menggunakan konsekuensi, kita pakai restitusi sekarang ya. Nah, ini posisi manajer teman-teman. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Yang perlu diingat, yang pertama kita stabilkan identitasnya dulu. Kamu ada apa? Kenapa terlambat? Setelah itu lanjut naik validitas kesalahannya. Kesalahan apa ya? Keyakinan apa yang telah kamu lakukan ya? Iya Pak, saya terlambat ini Pak. Itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas itu Pak yang tertib, harus disiplin. Jadi kalau kamu seperti itu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Tidak hanya menunjukkan kesalahan dan seterusnya itu, tapi ke depannya juga mau ngapain? Anak sudah tergerak dari sininya. Ada perasaan sakit betul-betul kamu di murid? Tidak. Ada kesadaran dalam dirinya? Ada. Malu dengan kita? Malu. Begitu. Sehingga tadi di depan kita mengatur, mari kita buat keyakinan bersama dengan murid-murid di awal pembelajaran kita nanti. Seperti itu. Keyakinan kelasnya bagaimana buatnya? Nanti kita praktekkan di video saya yang sudah saya buat. Begitu ya teman-teman ya? Oke. Baik, coba saya cek satu-satu. Ini posisi kontrol apa itu ya? Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah betul betul. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Pasal manajer. Ayolah lawan demi ibu ya. Teman Bapak. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Betul? Oke. Berarti kembali lagi kita ke posisi manajer ya teman-teman. Penjelasan maksud kita dan juga gambaran dari video tadi. Ternyata untuk posisi manajer ini ke belakangnya ketika tarik ke sini, ini juga akan membuat siswa merasa bersalah. Kita juga akan terus mencari kesalahan siswa, meskipun dari awalnya siswa itu menilai dirinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu guru. Akan tetapi posisi dan kondisi lingkungan ini juga sangat berpengaruh, jelasnya sangat berpengaruh. Dan posisi manajer, apabila terus menjadi posisi manajer, saya rasa di situ nanti juga akan membuat siswa merasa bersalah. Wah, nanti ketemu Pak Iko kok ditakoki nek, wah kakak ditakoki diinterogasi terus. Nah, jadi dari kelima jurus itu tadi kayaknya ada yang pertimbangan lah. Oke, bagus. Ada formula lagi gitu. Ada formula lagi. Ya, ada usulan misalnya. Nah, solusi kita melihat misalkan berdasarkan karakter lingkungan juga, berdasarkan lingkungan. Di antaranya misalkan tadi menyikapi siswa yang terlambat. Sekaligus, misalkan di situ menginterogasi, sekaligus di situ juga paling tidak ada konsekuensi. Jadi tidak hanya sekedar memantau seperti pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ada konsekuensi yang di mana di situ ada sentuhan, ada perpaduan antara manajer dan sahabat. Saya rasa harus ada perpaduan, ada formula. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau jawab dulu dari Bu Mega. Terima kasih Pak Eko. Ini ahlinya ini kalau dari mereka. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Didin. Ini menjawab atau bertanya Pak Didin? Menjawab saya. Klarifikasi. Oke, siap. Untuk yang terakhir tadi
berkaitan dengan manajer itu kalau di BK di ilmu bimbingan konseling itu termasuk dari pendekatan yang ada dalam bidang konseling, di mana pendekatan itu adalah pendekatan realita, di mana anak memang mungkin itu biasa dilakukan oleh bapak ibu BK ya. Kenapa demikian? Karena itu prosesnya agak lama juga, nggak mungkin ketika anak telat 10 kita ajak diskusi satu-satu nanti sampai istirahat pertama pun tidak akan selesai. Nah, tujuannya itu tadi memang satu untuk klarifikasi bahwa anak itu agar sadar apa yang dia lakukan itu keliru. Itu yang pertama. Yang kedua itu terus kenapa, apa alasan bisa salah seperti itu harus tahu juga anak. Terkadang anak melakukan kesalahan kan mereka tidak sadar apa yang dia lakukan itu tidak tepat, dianggap biasa. Yang selanjutnya adalah mencari tadi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Setiap permasalahan pasti ada yang namanya jalan keluarnya, dan jalan keluar itu yang bisa menentukan atau mencari itu si anak itu sendiri. Dengan cara apa tadi? Mencari, menanyakan pada si anak. Mungkin setiap masalah itu setiap individu pemecahannya berbeda-beda. Mungkin contoh Pak Arif ketika dapat tugas atau ada menginputkan nilai rapot akan bingung mungkin. Berbeda dengan Pak Apip ketika disuruh seperti itu pastilah gampang seperti itu, pasti seperti itu juga anak-anak. Nah jadi itu mungkin yang hanya bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan Pak Eko ya. Kalau yang menjawab dari BK kan udah pas begitu ya Pak Aziz. Ini maksud jawabannya begitu Pak Aziz. Artinya apa? Bahwasanya posisi manajer itu apakah di sana muncul anak jadi perasaan bersalah? Bukan, arahnya bukan kesadaran Pak Aziz, tapi kesadaran diri yang diciptakan oleh Pak Eko. Sehingga mohon maaf Pak Eko, teman-teman guru lain berikutnya mau apa? Kadang begitu Pak Eko ya. Karena mau sih masyarakat berubah, orang berubah dan seterusnya. Ini Pak Aziz, lama prosesnya. Tapi harapannya disiplin itu positif, tergerak dari dirinya. Tidak ada perasaan dendam dan seterusnya, tidak ada rasa gonjat dan seterusnya. Perasaan bersalah tidak dimunculkan. Dia hanya menyadari kesalahannya sendiri. Dia tidak merasa bersalah. Beda dengan kalimat perasaan bersalah tadi kan. Kasihan ibu, bapakmu sakit di Malaysia kerja, kok yang ini? Ya itu memunculkan perasaan bersalah. Ketika di posisi manajer itu kalimat itu tidak akan keluar, Pak Ais. Nah maka saya sadar betul ketika belajar ini Pak Eko. Ternyata teman-teman guru mapel lain seringkali menyalahkan guru BK. Oh karena posisinya ini, guru BK memastikan posisi manajer dan teman-teman pahamnya posisi hukum, karena dengan hukuman selesai ya Pak Eko ya. Tetapi tidak teman-teman, itu hanya ketika itu saja, setelah itu tidak seperti itu. Begitu Pak Aziz ya, matur nuwun suwun. Nanti bisa berkomunikasi lagi lah dengan kita ya. Baik, karena terbatas durasi ya. Baik teman-teman, kita yang kedua masuk teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Bahwasannya manusia itu ada dua motivasi perilakunya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik yang dari dalam karena stimulus, intrinsik dari dirinya sendiri. Contoh yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, maka motivasinya pasti ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu motivasi ekstrinsik. Nah yang ketiga ini yang bagus, yaitu motivasi intrinsik. Tujuannya adalah penerapan disiplin positif, yaitu untuk apa sih sebetulnya? Untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Tujuannya seperti itu Bu. Lanjut teman-teman. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi.
Betul ya? Oke. Hari ini teman-teman kita perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Menurut sudah dapat sertifikatnya. Sama gitu. Oke, luar biasa. Saya belum itu malah. Lanjut. Kita masuk dulu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman biasanya bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini biasanya satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman saja itu tadi. Biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Kita paham itu ya. Ini sekilas saja teman-teman. Berikutnya konsekuensi. Konsekuensi biasanya sudah terencana, betul ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke kelas dulu, kita menerangkan ABCD, konsekuensinya ini. Itu konsekuensi. Kita sering membuat buku. Jadi kalau tidak melakukan, kena hukuman. Betul ya? Betul tidak? Oke, coba kita bareng-bareng yuk. Hukuman atau konsekuensi? Lari menuju lapangan basket 5 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Oke. Lanjut teman-teman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Kedua konsekuensi. Kondisi apa? Konsekuensi. Baik, terima kasih. Lanjut. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya, jelas itu ya. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pada sama 10 menit. Konsekuensi itu. Terakhir, lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. 10. Lanjut, ada pertanyaan, ada diskusi hukuman dan konsekuensi. Betul ya. Lanjut, sekarang berikutnya adalah restitusi. Tidak apa-apa, suara lebih keras. Kalau di ya. Restitusi adalah suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Menurut Gozen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka sudah paham betul kondisinya bahwasanya dia salah dan memperbaiki, sehingga ketika dia masuk di kelasnya menjadi disiplin gitu. Yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Itu menurut Gozen. Berikutnya dari Gozen masih bahwasanya restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti yang tadi bilang Pak Eko, dialog bersama begitu ya. Sehingga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di dalam pelajaran kita mengenal dengan namanya segitiga restitusi. Ini proses penyelesaian masalahnya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini tujuan restitusi. Prosesnya dengan jalan dialog. Langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan
dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai yang tiga. Saya yakin sama lah dengan Pak Eko. Di mereka juga sama. Yang pertama, teman-teman, menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas, prinsip yang digunakan adalah bahwasanya membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Ya, contoh kalimatnya ini misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Pak itu biasanya menggunakan kalimat apa biasanya? Pak itu biasanya menggunakan kalimat apa? Semua orang atau individu ada dasarnya adalah Baik, seperti itu benar Pak Eko. Ini artinya adalah menstabilkan identitas. Supaya apa? Murid tenang dulu dengan identitasnya. Itu tujuannya. Berikutnya teman-teman, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Saya tadi beri contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tapi di tahap menstabilkan diri itu, Pak Eko betul, belum tentu anak tahu salahnya apa, maka distabilkan dulu identitasnya. Ya, Rudi, kamu tahu Bapak panggil kenapa? Tidak tahu Pak. Biasanya kita kan ada ya, ada yang seperti itu. Jadi stabilkan identitasnya dulu. Rudi, kamu tadi terlambat 10 menit masuk jam. Oh iya Pak, betul. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah seperti itu. Kamu pasti punya alasan, loh, kenapa terlambat? Iya Bu, tadi malam saya tidak bisa tidur, banyak nyamuknya. Nah, misalnya itu ya, bermain game dan seterusnya. Anak-anak juga seperti itu ya Pak Eko ya. Lanjut, kalau sudah validasi tindakan yang salah, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan teori kontrol bahwasanya pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kalau sudah tadi menstabilkan identitas, validasi kesalahan sudah paham, baru masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang dilanggar, yang kamu lakukan itu salah? Nilai apa yang telah disepakati bersama kamu tidak mengikuti itu? Jadi anak saya nilai keterlibatan misalnya. Nah dari itu berikutnya adalah naik lagi apa yang aku akan perbaiki ketika kamu berbuat seperti itu. Anak dengan sadar dirinya bahwasanya saya salah, saya akan memperbaiki dan akan berbuat menjadi lebih baik seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu ini contoh segitiga diskusi yang saya lakukan juga ya. Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kenapa tak panggil ke sini Mas Rido? Keyakinan kenapa dipanggil di sini? Diterangkan sama Rido aja kenapa? Dia sering terlambat mengikuti pelajaran PPKN dengan alasan ke masjid. Benar nggak menurut kita teman-teman? Alasannya sholat dan seterusnya, kelamaan waktunya. Kita stabilkan identitasnya dulu. Setelah itu kita validasi tindakannya. Istirahatnya jam berapa ya Mas Rido? Istirahat jam 12 kurang 20. Sampai jam berapa ya Mas Rido? Sampai jam 1 kurang 15 misalnya, atau 20 itu ya. 1 kurang, cukup nggak 1 jam kira-kira untuk sholat dan istirahat? 1 jam Bapak Ibu? Cukup. Itu pasti akan bilang cukup kan gitu ya. Nah setelah validasi tindakan yang salah itu baru paham. Kira-kira kesepakatan keyakinan yang mana yang Mas Rido tidak penuhi itu tadi, sehingga oh iya begitu. Terus kemudian apa yang akan diperbaiki ketika melakukan seperti itu? Saya tidak akan ngobrol lagi, akan terlalu lama Pak. Saya akan ngobrol tadi sebetulnya Pak.
sebelum di masjid Pak, tidur-tiduran dulu dengan teman-teman. Benar nggak teman-teman ya? Iya, itu seperti itu. Biasanya teman-teman seperti itu ini. Oke, Mohiji, 3 langkah segitiga diskusi. Ada yang mau diskusikan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, stabilkan identitasnya. Biar paham dulu, biar tenang dulu. Kemudian setelah itu validasi validasi tindakan yang salah. Kesalahanmu sebelah mananya, keyakinannya kamu sebelah mana, melanggar keyakinan yang mana. Setelah itu baru apa itu langkah terakhir tadi yang ketiga, masih ingat? Validasi tindakan yang salah. Terus langkah berikutnya stabil identitas, validasi tindakan yang salah. Yang satu lupa. Apa ya yang sudah belajar PM sedikit diskusi. Satu lagi. Ayo. Baik, kita buka lagi Bu supaya jenengan juga bisa ingat, supaya tidak lupa lagi Pak. Ini sedikit diskusi Bu. Ya. Menanyakan keyakinan, betul. Dari 3 langkah ini masih ada yang agak sedikit perlu diskusikan. Stabil identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sudah? Kalau Pak Eko pasti sudah ngomong ini. Seperti saya kadang-kadang lupa. Gitu betul ya? Oke, baik. Kita lebih menang ke posisi kontrol kita loh, sebagai penghukum dan seterusnya ya. Kalau ini contoh yang kedua teman-teman. Ini contoh yang kedua di kelas 11 ini ya. Biasanya kalau anak pelajaran jam 1-2 olahraga atau 3-4 olahraga, berikutnya tetap menggunakan pakaian olahraga. Itu membuat keyakinan kelas ya dengan mereka. Setelah pelajaran olahraga harus ganti baju. Saya sampai jam 9-10, saya kan jam 10. Kok bisa pakai olahraga? Berarti dari berikutnya belum ya. Berarti nggak ada keyakinan kelas bahwasanya setelah pelajaran olahraga harus ganti baju. Banyak dilakukan oleh kita ya. Oke, kita melakukan seperti ini kalau kita juga sudah membuat keyakinan kelas. Begitu ya teman-teman ya. Baik, ada 3 tindakan dalam segitiga diskusi. Ada yang perlu diskusikan teman-teman? Tidak ya. Baik, sekarang berikutnya mungkin yang terakhir ya supaya jam berapa nak? 8.36. Sudah berapa menit? 1 jam 5 menit. Oh iya. Mohon izin Pak Wahid dicek. Mohon izin Pak Wahid biar teman-teman biar nggak sakit bawah makasihnya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat. Mohon izin ya Mas ya. Terima kasih Mas. Keyakinan kelas ini kita buat ayo di awal pelajaran seperti itu supaya teman-teman kita, murid kita maksud saya. Kalau saya menyebut murid saya itu teman gitu Pak. Saya lupa kadang-kadang teman-teman mahasiswa gitu, teman-teman masih kebiasaan gitu ya. Kita buat keyakinan kelas gitu ya. Oke. Mengapa memiliki peraturan misalnya? Mengapa kita harus pakai helm ketika kita mengendarai sepeda motor? Safety, keselamatan. Muncul dari dalam video, safety. Nah itu maksudnya keyakinan kita seperti itu gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi anak tercipta budaya masuk ke sana. Tapi kenapa? Biar aman. Yang kedua, mengapa kita memakai masker atau cuci tangan sebelum makan? Biar hukuman. Anak sadar ke sana kan secara pribadi langsung itu maksudnya budaya positif Pak Aziz. Jadi anak muncul intrinsik dari dalam dirinya. Itu ya. Nah, untuk itu maka kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu seperti itu ya. Agak cepat saja ya teman-teman sepertinya. Oke. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati di kelas itu. Nanti Pak Iqbal juga bersama tempelkan bahwa itu nggak usah banyak. Yang penting biar bisa kita tempelkan keyakinan kelasnya. Kompak misalnya ya kan. Jadi tidak kepikiran keyakinan kelas apa gitu kan. Dan seterusnya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal
yang dijadikan landasan bersama di kelas itu, di pelajaran dan Bapak Ibu antum. Tujuannya apa? Tujuannya teman-teman mewujudkan merdeka belajar, karena keyakinan kelas itu dibuat oleh anak sendiri. Kita yang mensortir sendiri, kita yang mensortir, membantu mensortir. Yang kedua, menumbuhkan keterlibatan murid dalam proses belajar. Jadi silakan terima kasih. Nanti ke atas ya. Oke, Pak dulu. Menumbuhkan keterlibatan murid dalam proses belajar. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi efektif antara guru dan murid, dan yang terakhir menciptakan budaya positif yang paling penting hari ini kita aturkan begitu ya. Langkahnya ada berapa teman-teman? 1. Kelas langkahnya. Siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan pada kertas post-it. Yang kertas warna itu dikasih satu-satu, terus menuliskan keyakinan kelasnya apa, misalnya harus apa misalnya, tertib, tidak mencatat. Nah, keyakinan kelas ini saya lupa tadi menggunakan kalimat positif. Misalnya, tidak boleh mencontek, itu kan kesannya hukuman ya Bu ya. Tidak boleh mencontek. Keyakinan kelasnya apa tadi? Kalau bukan dengan kalimat positif, jujur, tidak terlambat, tepat waktu. Nah itu kalimat-kalimat keyakinan kelas yang kita buat besok bersama-sama. Tidak membuli. Kalau pakai kalimat negatif kan kesannya anak berat melakukannya aja. Nah dengan kalimat positif kan harapannya anak mudah melakukannya. Tidak membuli. Apa Bu? Apa Pak Eko? Ada usul? Menghormati orang lain. Betul itu? Iya. Langkah yang pertama itu, kemudian yang kedua, setelah mereka menulis, setelah dibandingkan menulis satu ya, satu kata untuk keyakinan kelasnya. Setelah itu, guru dan siswa mensortirnya. Ya, guru dan siswa mensortirnya. Kalau yang masih dalam bentuk negatif kita ubah menjadi positif. Kemudian menyepakati bersama keyakinan kelas itu. Gak usah banyak-banyak, 6 sudah cukup karena supaya gampang diingat. Ini sudah saya lakukan kemarin itu, tapi karena saya tidak menggunakan kertas post-it juga boleh, kertas putih HVS juga boleh. Ya, silakan tulis satu-satu seperti itu. Ya, misalnya ini contoh, ini langkahnya membagi kertas, menuliskan, mensortir, kemudian pada kesimpulan keyakinan kelas yang diciptakan. Misalnya itu. Videonya seperti apa ya? Kita lihat coba.
batu sortir keyakinan kelas yang dibentuk yang masih bernegatif, double gitu kan, pasti ada yang double pasti ya. Kita menunjukkan yang double mana seperti itu. Kita inventarisir. Hasilnya ini Bapak Ibu, keyakinan kelas 11 F8. Menjaga kebersihan, bertanggung jawab, saling menghormati dan menjaga, berkomitmen terhadap semua tugas siswa berarti ya, kompak dan saling membantu. Ini 6 berarti ya Bu ya. Keyakinan kelas di kelas 11 S8. Setelah keyakinan kelas itu terbentuk, kemudian apa yang dilakukan teman-teman? Tanda tangan keyakinan kelasnya bahwa mereka sudah memahami keyakinan kelasnya. Ya, menandatangani keyakinan kelasnya bahwasanya setuju dengan keyakinan kelas yang dijalankan bersama. Semua menandatanganinya, semua yang di kelas menandatangani. Di pelajaran panjenengan juga sampai itu Bapak. Keyakinan kelas apa di mapel panjenengan? Seperti itu. Bisa jadi sebagai wali kelas juga bisa sebagai guru mapel itu Bapak. Jadi ini testimoni anak saya langsung biar cepat saja teman-teman. Oke, sehingga harapannya terbentuk disiplin positif. Nah ini nilai-nilai kebajikannya, kalimat nilai kebajikannya seperti itu. Baik teman-teman, hari ini sebetulnya cukup sekian diseminasinya disiplin positif. Ada pertanyaan teman-teman? Ada diskusi lagi? Selesai? Kalau sudah selesai, mohon izin untuk refleksinya. Mohon izin Mas Dimas. Nomor 1 Ibu. Usia kan dari bawah gitu. Hal-hal apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan? Berarti yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini. Betul Ibu. Terima kasih. Saya melihat bahwa dari awal tadi dimulai ada keyakinan kelas gitu, berarti setiap guru ataupun wali kelas itu diharapkan untuk sebelum memulai awal pembelajaran di awal semester, misalnya kita pertemuan pertama, itu kita buat keyakinan kelas dengan anak-anak dengan kalimat-kalimat yang positif dan teknisnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian ke belakang lagi tadi ada kaitannya dengan kontrol diri, ada sebagai manajer. Jadi guru sebagai manajer, saya amati sudah bagus, tadi sudah pas, hanya penerapannya mungkin tergantung dari guru masing-masing. Karena tadi dari Pak Aziz dan Pak Eko itu agak berbeda. Kalau Pak Aziz mungkin akan menemukan formula baru untuk kolaborasi antara Pak Aziz, manajer dengan teman, tadi ya, sebagai teman, guru sebagai teman. Beda lagi dengan ilmunya Pak Eko, ilmu BK yang lebih mendalami lagi sebagai pembentukan karakter siswa. Itu sebetulnya dari yang kontrol manajer itu sudah bagus menurut saya ya. Karena sudah diawali dari keyakinan kelas itu kan berarti sudah ada usulan-usulan atau keinginan-keinginan, sudah ada keinginan-keinginan dari para siswa. Nanti misalnya saya berbuat yang kurang pas atau istilah kasarnya melanggar aturan yang ada, saya harus bagaimana. Itu sebetulnya anak di awal sudah tahu, dulu hanya mengingatkan, tidak usah dengan kalimat-kalimat yang panjang. Karena tadi saya sependapat dengan Pak Eko juga, kalau kepanjangan ada sekian puluh anak atau sekian ratus anak yang berbuat kurang pas, maka membutuhkan waktu penanganan yang lama. Sebenarnya tadi sudah bagus, hanya tergantung kita sebagai guru, sebagai manajer itu bagaimana
kondisi dan kebutuhan setiap siswa, karena siswa itu kan diferensiasi ya, jadi berbeda harus kita terapkan sesuai karakter masing-masing. Dan bagus untuk refleksi hal yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini ya tadi Pak, intinya guru itu sebagai manajer sebelum masuk buat dulu keyakinan kelas, tidak harus wali kelas ya, bisa guru mapel gitu, kita buat keyakinan kelas supaya anak itu menjadi nyaman dan merasa ada yang memperhatikan, bukan ada yang memantau atau yang memberi dukungan. Tepuk tangan buat Soleh. Luar biasa, terima kasih. Kalau yang kedua Bu Betty sih, mohon izin. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini ya? Kalau saya pribadi perasaan kan ibaratnya feeling ya Pak. Kalau saya bersemangat lah ya, untuk menerapkan budaya positif di tahun ajaran baru nanti, semoga bisa tercapai. Amin. Oke, baik. Kelas ketiga, mohon izin Bu Retno. Nomor terakhirnya paling bawah sih. Terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan ini banyak hal yang saya sudah dapatkan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana saya sebagai seorang guru di dalam mendampingi anak untuk meraih masa depannya, terlebih di kurikulum Merdeka saat ini. Jadi tidak hanya posisi yang pertama, 2, 3 sampai 4 tadi, tapi mungkin memang perlu terus berkolaborasi dari banyak posisi tadi. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu Retno, Bu Betty. Terima kasih tepuk tangannya Bu Betty. Baik teman-teman, alhamdulillah refleksinya juga bagus-bagus untuk kegiatan diseminasi kita hari ini tentang budaya positif di sekolah. Monggo, mari kita terapkan budaya positif di SMA Negeri 1 Kayan, semoga bisa terlaksana dengan baik. Demikian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan Bapak Afif. Terima kasih begitu sebuah perkembangan dari tempat ini yang sangat luar biasa dan berkontribusi Pak Didi dan Bapak Abdul karena dengan adanya program ini kami untuk tahu dan berkembang. Dan untuk acara selanjutnya adalah betul-betul mari kita buka tempat ini dan kita alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baru kami apabila ada